Bersyukurlah ketika kita mengetahui kesalahan, itu tandanya kita harus melakukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Budget apa yang selalu aja naik pangkat ya? Budget sayur. Kenapa? Karena namanya sayur mayor ya. Naik pangkat dia ya, jadi mayor. Nah, kira-kira makanan apa yang paling besar banget ya? Adalah tahu isi Sumedang. Masya Allah, kebayang nggak tuh diisi sama Sumedang? Ada nggak orang Sumedang di sini? Boleh ya, tulis-tulis di kolom komentar. Atau makanan apa yang kalau kita minta selalu marah-marah? Yaitu adalah ayam teriyaki. Karena harus diteriakin dia. Kalau nggak teriakin nggak denger. Aduh, apa kabar di hari Selasa? Mudah-mudahan di akhir-akhir bulan anggarannya aman. Kalau ternyata anggarannya nggak aman, nggak apa-apa. Yang terpenting semangatnya harus tetap aman. Karena kalau anggaran bisa diperbaiki, tapi kalau semangat itu harus selalu datang lagi dan datang lagi. Oke, hari ini Bun Ai nggak mau ngebahas budgeting. Bun Ai mau sharing aja sama teman-teman 5 kesalahan yang Bun Ai pribadi lakukan dalam mengatur uang saat usia di bawah 30. Kalau sekarang usianya udah apa ya? Udah di atas 30 ya teman-teman, Masya Allah. Emang yang namanya usia itu nggak kayak kita jalan-jalan panas terus masuk ke supermarket langsung adem, enggak. Tapi usia kita itu dibuat Allah seperti layaknya dari sholat ke sholat. Sehingga kita tuh kayak nggak berasa, tau-taunya udah tua aja, tau-taunya udah nambah umur aja. Apalagi di usia-usia 30 sampai 40, tapi tergantung juga sih. Kalau nikahnya nikah muda mungkin di usia 25 sampai 35. Itu biasanya nggak berasa, speednya cepet. Kenapa? Karena udah sibuk ngurusin anak, ngurusin keluarga, beradaptasi dengan kehidupan baru. Nah, makanya kita harus selalu mengupdate ilmu sehingga membawa kita pada mindset yang baru, jadi hidup ini jauh lebih seru. Nah, kembali lagi ya ke 5 kesalahan yang Bun Ai lakukan saat usia di bawah 30 tahun. Nah, setiap pribadi itu berhak banget melakukan kesalahan dalam mengatur uang. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kesalahannya kita sharing bisa dipelajari itu boleh. Tapi kalau kesalahan yang kita lakukan gak bisa dipelajari orang, itu gak usah di-sharing teman-teman. Apalagi mohon maaf, bukan sebuah kesalahan, tapi sebuah dosa. Nah itu kalau bisa disimpan rapat-rapat kecuali ada hikmah yang bisa diambil. Kenapa? Karena Allah aja udah nutupin aib kita, jangan sampai kita yang buka lebar gitu ya ke masyarakat luas. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Kesalahannya adalah terlalu banyak stok kebutuhan untuk keperluan anak. Nanti di poin kelima itu poin yang paling kunci kalau menurut Bun Ai harus hilang dari kehidupan kita atau dari mindset kita baru kita berhasil untuk ngatur uang. Nah kembali lagi ya, karena Bun Ai habis menikah tinggal sama orang tua, pastinya kayak nggak butuh banyak perabotan, terus makan juga masih dibantu, sehingga kita kayak beryuforia terlalu pas punya anak yang pertama. Setiap ada diskon hajar, Pampers kalau bisa jangan yang paling murah yang paling bagus biar bangga gitu ya pas di foto. Nauzubillahiminzalik, bukan ya teman-teman. Atau misalnya minyak telon lagi murah, pokoknya di stok aja. Nah kadang-kadang kita harus sadari ketika kita stok barang banyak, ternyata kita tetap memiliki naluri untuk membeli. Jadi makanya kalau misalnya ada diskon di minyak Bun Ai, boleh gak sih aku stok sampai buat kayak 3-4 bulan? Tetap aja kalau menurut Bun Ai gak usah. Kenapa? Yang pertama, di bulan besoknya harusnya anggaran buat minyak, kita tuh akan naluri membeli ada lagi. Kita beli sesuatu yang lain. Iya apa enggak tuh? Coba tulis di kolom komentar. Ada nggak yang pernah ngerasa kayaknya bulan ini udah stok minyak, berharap bulan depannya tuh bisa lebih hemat, ternyata zong. Tetap aja anggaran bulanannya segitu-segitu aja, nggak ada yang bisa dihemat. Yaitu tadi, karena naluri perempuan itu memang cenderung ke hawa nafsu. Jadi nafsu membeli, nafsu pengen baru lagi itu akan jauh lebih tinggi ya teman-teman. Nah, jadi kesalahan yang pertama adalah Bun Ai terlalu banyak stok kebutuhan khususnya keperluan anak.
Bunda itu ingat banget ya, waktu anaknya baru satu, Abang Rafa, itu stok Pampers tuh sampai di atas lemari bisa 8 bal, 10 bal, 12 bal. Pokoknya setiap ada promo tuh Bunda kayak stok aja teman-teman. Itu di bawah meja rias itu minyak telon bisa 10, tisu basah bisa 20. Jadi saking kebanyakannya. Setiap promo beli. Ujung-ujungnya apa? Jadi kebanyakan kan. Nah, tapi naluri membeli kan tetap aja muncul sehingga jadi boros. Alhamdulillah sekarang Baby Akni 1 bal cukup, tenang aja. Udah banyak kok, yang penting masih punya budget, kita bisa beli kapan aja ya teman-teman. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Hidup adalah perubahan, hidup adalah pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua nih. Tidak memiliki anggaran untuk kebutuhan anak, hiburan plus tujuan jalan-jalan. Menggabungkan jumlah belanja bulanan plus kebutuhan anak itu membuat budget kita susah diprediksi. Nah, ada nggak yang masih ngegabungin misalnya susu plus pampers digabung sama kebutuhan rumah, atau misalnya susu pampers digabung include pokoknya belanja bulanan sekian. Nggak ada salahnya sekali lagi, tapi menurut Bun Ai pribadi kalau digabung kayak gitu kita kayak nggak tahu nih sebenarnya masih ada loh yang bisa kita cut. Contoh ketika anaknya udah besar, budgetnya mepet, oh sebenarnya kita masih bisa nge-cut nih budget pampers, atau kita bisa nge-cut nih budget hair lotion, kita bisa nge-cut nih misalnya cemilan, nanti kita bikin cemilan yang jauh-jauh lebih sehat gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi, menggabungkan dua hal itu akan membuat kita jadi kayak susah untuk memprediksi budget. Nah, kalau saran dari Bun Ai, teman-teman yang masih ngegabungin belanja bulanan plus kebutuhan anak itu boleh deh sesekali dicoba dipisahkan. Nanti bisa dievaluasi apakah lebih efektif digabung atau enggak. Nah, buat teman-teman yang lagi jalan ke swalayan bawa anak, itu bisa banget anak-anak disuruh bawa keranjang sendiri. Jadi ambil cemilan-cemilan gitu, mereka biar aja fokus dulu ngambil cemilan. Tapi pas di meja kasir itu teman-teman pilih-pilih lagi. Jadi ini nggak boleh ya nak. Ini kebanyakan ya. Ini over budget ya. Jadi kita info sama anak. Dibanding anak tuh pas ngambil dimasukin ke troli kita. Nah itu yang berbahaya banget. Jadi pas belanja bulanan kok kayaknya nggak ngambil apa-apa ya. Iya. Jajanan anak-anak aja udah 200.000 Bun gitu ya. Itu yang berbahaya. Jadi kalau Bunda pribadi kalau bawa anak, anaknya Bunda kasih troli sendiri sehingga dia nggak kayak mengkacaukan gitu ya untuk konsentrasi kita teman-teman. Oke, selanjutnya di sini adalah yang ketiga. Ini yang paling menurut Bun Ai hal yang bener-bener gitu ya Bun Ai nyesel banget. Yang ketiga adalah mengikuti asuransi pendidikan. Tapi nggak apa-apa kalau Bun Ai nggak dihadapkan dengan itu, mungkin saat ini Bun Ai nggak ngerti unit link, Bun Ai nggak ngerti invest, Bun Ai juga nggak ngerti perhitungan estimasi saham. Tapi dengan adanya ujian Allah pasti kita semangat lagi ya untuk belajar. Bunda juga pernah dituduh apa ya, kayak listrik apa sih sama PLN alirannya katanya nggak bagus gitu. Akhirnya Bunda disuruh denda hampir 18 juta, tapi alhamdulillah saat ujian muncul kita naluri belajarnya itu lebih dalam lagi sehingga nggak kena sih. Cuman kayak bayar berapa ya, 500-an gitu ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke insurance pendidikan. Jadi kenapa bisa ini iklan dulu ya. Jadi Bun E lagi ngajarin SMC new version yang 14, batch 14, mohon maaf. Ini lagi belajar untuk bagaimana cara merekap setelah kita nulis-nulis. Jadi kalau bisa budgeting tuh dipelajari, jangan cuma ditulis aja. Nanti kalau ditulis tuh kita kayak cuma fokus ya udah, yang penting lebih, yang penting gak minus, itu jangan. Karena budgeting tuh sebenarnya poinnya adalah ketika kita tahu berapa sih kebutuhan kita, berapa sih kurangnya kita, sehingga kita tahu kalau ditanya sama suami atau diri kita sendiri minus, iyalah karena saya dikasihnya 2 juta ternyata kebutuhan saya 4 juta. Nah, cara nyari 2 jutanya ini nanti kita bagi-bagi ke dalam metode SMART. Kapan-kapan Bun Ai bahas ya. Oke, selanjutnya adalah Bun Ai merasa asuransi itu adalah tabungan pendidikan. Jadi memang di keluarga Bun Ai ini udah biasa gitu ya, namanya nabung itu selalu dibiasakan. Membeli barang dengan menabung bukan dengan menghutang, itu memang mamah Bun Ai tipikal yang seperti itu. Alhamdulillah banget. Nah, berbeda nih dengan suami Bun Ai yang memang terbiasa dengan pola ya kalau mau beli barang nggak apa-apa hutang. Yang penting kita tahu kok bayarnya. Jadi sebenarnya kami adalah dua kepribadian yang berbeda plus dengan pola asuh yang berlawanan. Nah, untuk asuransi sendiri, karena Bun Ai itu selalu berpikir ya udah asuransi adalah tabungan pendidikan dan sangat-sangat simpel. Pikiran Bun Ai itu kalau Bun Ai atau ayahnya ada apa-apa, ini akan diterusin tabungannya.
tanpa baca polis, tanpa baca perjanjian. Ternyata yang diasuransiin itu orang tuanya. Jadi kalau anaknya kenapa-napa, kita yang dapat santunan. Nah kan gitu ya, saking Bun Ai nggak ngerti. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut insurance jauh lebih paham untuk ngebaca polisnya ya. Dan kalau hari ini ada orang insurance yang baca gitu ya, atau nonton video Bun Ai, sekali lagi bukan tidak bagus produknya, tapi tidak cocok untuk kebutuhan Bun Ai. Jadi Bun Ai nyarinya tabungan pendidikan, tapi malah daftarnya ke asuransi jiwa. Itu kan kayak bertabrakan. Kenapa? Karena waktu itu marketingnya ngomong, ya udah ibu nih sama aja kok kayak nabung, cuma nggak bisa ditarik sebelum 5 tahun. Nah buat Bun Ai pribadi, ya pendidikan ngapain ditarik sebelum 5 tahun? Bahkan kalau bisa sampai 10 tahun aja gitu, nggak usah ditarik, pas ditarik itu langsung beli properti. Nah ternyata kalau pikiran simpel seorang ibu rumah tangga, ini mohon maaf, ini handphonenya kayak udah mulai Bunda lupa, malah kayak landscape ya. Iya kayak landscape ya, bukan kayak potret. Jadi teman-teman mungkin bisa putar dulu ya untuk kameranya. Nah, di sini Bunda misalnya nabung 500.000 selama 5 tahun. Simple ya, pikiran Bun Ai nabung 60 juta, nanti estimasinya di situ ada estimasi terendah, ada estimasi tertinggi. Tulisannya tuh 62 juta untuk estimasi terendah. Estimasi tertinggi itu 80 juta. Ya udah, ibu rumah tangga ya kan simple banget mikirnya. Ya udah terendah 62, paling tinggi 80. Ya nggak apa-apa, nggak rugi dong, karena kita nabung 60 dapat 62. Ternyata tidak semudah itu, Marimar. Jadi ketika dicek saldo itu Masya Allah jomplang banget teman-teman. Mungkin sekali lagi ya, bukan nggak bagus, tapi memang nggak cocok aja sama kebutuhan Bun Ai. Akhirnya Bun Ai ngeliat tuh di polis, Bun Ai bedah lagi polisnya, Bun Ai belajar lagi, ternyata banyak beberapa kayak kerancuan lah ya untuk isi polisnya. Alhamdulillah setelah perjuangan 7 bulan, alhamdulillah uangnya balik semua. Masya Allah tabarakallah. Tadinya tuh nyaris rugi hampir 60-70%. Jadi bismillah aja dulu berjuang sama yakin semua akan oke kalau Allah udah okein gitu ya. Nah selanjutnya adalah tidak memiliki tujuan, dan ini adalah kesalahan yang masih banyak banget orang lain lakukan. Yang menurut Bun Ai pribadi ya, kenapa orang bisa stres nabung, kenapa orang ngerasa insecure, tabungannya diambil lagi, kepake lagi, yaitu tadi karena kita tuh nggak tahu tujuan menabung itu seperti apa teman-teman. Orang ikut beli LM, kita ikut LM. Yang penting tuh kita nabung aja dalam gelondongan jumlah besar, nggak tahu untuk tujuannya apa, berapa persen kita nggak tahu, masukin aja. Oke, nggak ada salahnya sebenarnya. Yang penting yang ditabungin uangnya sendiri, bukan uang tetangga. Cuma ini akan memicu masalah kalau pas lagi mau bikin usaha. Tiba-tiba di tabungan 100 juta tanpa dipisah-pisah, dana darurat 50 juta, pendidikan 20 juta, aset pajak kendaraan dan sebagainya 10 juta. Berarti dana yang bisa buat modal kan sekitar 20 juta, tapi karena nggak dipisah-pisah, alam bawah sadar mentransfer gitu ya ke pikiran kita bahwa kita ini punya uang 100 juta gitu teman-teman. Sehingga pas lagi usaha ya udah habis-habisan aja nggak apa-apa. Nah pas anak mau sekolah bingung, pas ada kejadian usahanya nggak jalan itu bingung. Nah itu, jadi kita harus misah-misahin tujuannya. Rekening nggak dipisah nggak apa-apa, tapi kita udah tahu nih, sekian buat dana darurat, sekian buat pendidikan, sekian lagi bisa nih kalau ada yang minjem-minjem lah, bahasanya piutang, kayak gitu ya teman-teman. Nah kesalahan lagi yang masih banyak orang lain lakukan yang tadi Bunda bilang, nyatet aja. Pokoknya fokusnya tuh pada jumlah, asal nggak selisih, asal nggak minus, ya udah berarti berhasil budgetingnya. Padahal budgeting itu tujuannya nggak itu. Tujuannya tuh kayak cuma dikasih map aja. Jadi kalau dibilang pasti sukses, enggak juga. Jalan orang yang kerja di kantoran gitu ya, jalanan itu setiap hari dilalui, ada pasti satu momen, 2 momen nggak bisa prediksi. Ternyata lewat sini macet ya. Ternyata lewat sini tuh nggak cepet nyampe ya, pasti ada. Sama budgeting, meskipun kita dengan anggaran yang sama, pasti ada 1 hari 2 hari kita kayak lost control, bahkan kayak 4 hari 10 hari ya, selama kita bisa perbaiki ya perbaiki, kayak gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya tidak mengetahui lorong boros, jadi cuman kayak ngerasa ya minus aja ya, habis aja. Pas ditanya apa sih borosnya, ya nggak tahu. Emang uangnya aja susah diatur. Nanti kita belajar ya tentang fakta uang teman-teman. Oke, selanjutnya yang kelima adalah mudah dipengaruhi faktor luar.
Jadi kadang faktor luar ini membuat kita melakukan sesuatu di atas kemampuan kita. Jadi istilah Bun Aimah kebanyakan gaya supaya nggak banyak omongan. Nah ini dia 5 kesalahan yang Bun Ai lakukan di bawah usia 30 dalam mengatur uang. Semoga setelah Bun Ai sharing teman-teman nggak melakukan kesalahan seperti Bun Ai. Oke, jadi Bun Ai ngucapin terima kasih buat yang selalu support channel sederhana ini. Yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.